Berhasil memenangkan hak asuh Gala Sky Andriansyah hingga terwujudnya mimpi almarhum Bibi Andriansyah yang ingin memiliki rumah sendiri. Hal itu pun yang nampaknya kini dirasakan oleh Haji Faisal yang baru saja menggelar acara tasyakuran rumah milik cucu kesayangannya, Gala Sky Andriansyah. Seolah dihujani oleh banyaknya rezeki di bulan yang amat suci ini, Haji Faisal pun tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukurnya atas apa yang telah didapat keluarganya saat ini. Lantas, seperti apakah ungkapan Haji Faisal usai memenangkan hak asuh Gala hingga keberhasilannya dalam mewujudkan acara tasyakuran peresmian rumah baru Gala? Alhamdulillah, acara pada hari ini berjalan lancar dan saya sangat bangga sekali dan berterima kasih sekali Habib dan pengacara saya datang sore hari ini, pada malam hari ini. Itu suatu kebanggaan bagi saya dan rasa syukur saya, terima kasih saya tidak terhingga pada beliau-beliau ini. Ya kesannya senang sekali hati saya datangnya Habib ke rumah saya. Itu suatu berkah bagi saya, suatu berkah dan sesuatu yang saya bilang tadi, suatu kebanggaan bagi saya, kehormatan bagi saya dengan datangnya beliau. Ya mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi doa beliau bisa saya wujudkan. Dan hubungan saya dengan beliau juga mudah-mudahan semakin hari semakin baik, silaturahminya semakin sering lah, insyaallah mudah-mudahan. Baik, yang pertama acara yang saya hadiri ini adalah bentuk tasyakur beliau kepada Allah. Beliau bersyukur atas semua nikmat yang Allah beri. Dan ini jadi pelajaran buat saya khususnya dan buat semua teman-teman yang sedang menyaksikan, bahwa percayalah bahwa rencana Allah pasti lebih indah dari apapun yang sering kita rencanakan. Betul? Nah, saya tadi sampaikan ke beliau, kalau saya merasakan apa yang dirasakan beliau, mungkin saya gagal total dalam kesabaran. Anda bisa rasakan di saat diuji oleh Allah, kehilangan anak kesayangan, diuji menantu, pergi menghadap Allah, di saat yang bersamaan datang ujian yang terus luar biasa. Memang teori ujian itu datang di saat kita tidak siap. Lagi ada masalah yang satu ditambah masalah yang lain. Tapi beliau luar biasa, auto hebat kesabarannya. Dan Allah nggak tidur, setiap orang sabar akan menuai hasil. Kenapa ada ujian? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Orang bisa naik kelas, teman-teman, itu pasti ikut ujian. Mana ada orang naik kelas tanpa diuji? Itu pasti nyogok. Nah, hari ini beliau sedang naik kelas. Masya Allah, lewat ujian Allah hadirkan semuanya satu persatu, kenikmatan, keberkahan, dan kemenangan Allah hasilkan. Baik, yang kedua, hari ini saya baru pertama kali melihat langsung Gala. Walaupun sahabat saya Bang Sandy, Bang Kris, Abang Todi berapa kali mengajak saya untuk mengisi acara beliau, karena memang kondisinya lagi di luar kota. Saya selalu bilang dalam hati, ada saat yang tepat nanti Allah akan hadirkan. Harusnya hari ini saya di Bengkulu, tapi pesawat saya gak jadi, terhalang, gak bisa terbang, sehingga saya harus stay lagi satu hari di sini, besok baru berangkat. Allah yang ngatur. Begitu saya melihat Gala, teman-teman tahu apa yang saya rasakan? Saya meyakini, demi Allah nih, selama beliau menjaga apa yang tadi saya titipkan pesannya, saya menjamin, insya Allah, demi Allah, feeling nih, dan teman-teman jadi saksi, insya Allah nih Gala akan jadi seseorang yang bermanfaat bagi bangsanya, orang tuanya, dan yang terkhusus agamanya. Kenapa? Biasanya seorang anak ketika dari kecil sudah ditempa dengan kesulitan, biasanya dia akan jadi orang yang tegar. Teman-teman pernah dengar cerita Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Lahir nggak pernah lihat wajah ayahnya, baru sebentar ditinggal oleh ibunya. Diasuh kakeknya, baru sebentar ditinggal kakeknya, dititipkan ke pamannya Abu Talib. Dipikir ditinggal dengan paman kayak anak sekarang, enak tinggal nunjuk, beli barang, makan, enak, ada handphone. Enggak, disuruh kerja, ngangon kambing. Di usia yang sangat muda, hidupnya ditempa dengan kesulitan. Nabi sukses melalui itu dan jadi orang yang merubah peradaban. Maka insya Allah Gala dihadirkan Allah dalam keluarga Pak Faisal akan menghadirkan perubahan yang lebih berkah, lebih positif. Tadi saya titipkan pesan, kalau bisa Gala ini jadikan penghafal Quran, biar terus mengalir amal bagi almarhum dan almarhumah dalam kubur. Karena semua yang meninggal dunia nggak butuh apa-apa. Mereka cuma butuh apa? Amalan, kebaikan, doa dari anak-anak yang saleh. Dan saya berharap teman-teman yang menyaksikan, dari episode-episode ini banyak pelajaran buat kita.
Salah satunya siapkan anak-anak kita jadi aset yang bisa membuat kita senyum di dalam kubur kita. Mudah-mudahan Gala terus menjadi anak yang saleh insyaallah dan penghafal Quran. Amin. Masyaallah. Insyaallah. Ini Bang Sandy dan tim pengacara yang luar biasa. Ini teman-teman yang saya tahu persis. Saya belum pernah ketemu Haji Faisal, tapi setiap kali saya mengikuti acara TV, saya ya Allah, saya bilang ada saatnya saya akan kenalan dan belajar kesabaran dari Haji Faisal. Begitu saya lihat beliau yang handle dan teman-teman, saya bilang oh udah amin. Ini orang kalau kerja pakai hati. Ini pengacara-pengacara yang kerja pakai hati. Dan saya tahu persis, ini pengacara-pengacara nggak sembarang ngambil job. Kalau memang nggak sesuai dengan hati nurani, ini bukan pengacara kaleng-kaleng ini. Ini bukan beleng-beleng ini. Ini pengacara yang dia pakai hati, membela orang yang benar, nggak mau yang sembarangan. Makanya Allah ridhoi setiap perjuangan beliau. Dan saya merasakan itu, subhanallah. Bang Sandy terima kasih. Bang Teddy, Bang Chris, Allah yang balas kebaikannya. Kalau nolong orang baik pasti amin, ada kebaikan. Amin. Apalagi orang terzalimi. Amin. Allah. Pernah nggak lihat Haji Faisal cemberut? Saya nggak pernah loh. Selalu senyum aja. Masya Allah. Amin. Diuji, difitnah, di ini tetap senyum. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya. Turut mengundang anak yatim piatu ke dalam acara pengajian yang digelar oleh dirinya, kini sebuah rasa bangga atas apa yang telah dilakukannya saat ini juga begitu dirasakan oleh Haji Faisal yang nampak begitu merasakan antusias dari warga sekitar yang membantu jalannya acara tasyakuran rumah baru milik Gala. Memberikan penjelasan mengenai tujuan utama diadakannya pengajian, seperti inilah penjelasan Haji Faisal terkait tujuan utama diadakannya pengajian di rumah baru milik Gala. Acaranya seperti yang disampaikan oleh Habib tadi, acaranya intinya kan istilahnya kan menempati rumah baru, rumah Gala. Nah inilah rumah Gala ini. Jadi tentu kita berdoa agar sekiranya rumah ini ditempatkan, tentu ingin kita yang menempati selalu anak ini sehat-sehat, panjang umur, sukses, dan menjadi anak yang berguna, anak yang soleh, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, yang sukses. Kan itu tujuan intinya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, dan kemudian sudah ditutup dengan doa Arabnya tadi, dan kemudian dengan pengajian, dan juga pengajian dari Habib tadi. Jadi rasanya semuanya itu membuat rasanya leganya perasaan saya. Dan tahu-tahu malamnya 2 orang Habib ya? Iya, 2 orang Habib tadi. Satu dari Habib Al-Attas juga, ya. Masya Allah. Nah, satu pelajaran lagi saya titipkan. Teman-teman, Gala ini masih bayi. Secara logika, nggak bisa dong cari uang untuk bangun rumah. Saya saja, kita belum tentu dalam waktu singkat bisa punya rumah sebaik ini. Ini pesan buat kita semuanya, bahwa percayalah ada rezeki yang kita datangi, ada yang mendatangi. Betul? Ada yang kita datangi, ada yang mendatangi. Dari mana dan siapa yang menggerakkan hati manusia mau berdonasi sebanyak itu dalam waktu singkat, menghadiahkan rumah buat Gala? Kalau bukan campur tangan siapa? Ya. Allah. Maka percayalah, ketika orang sabar, Allah bikin beres semuanya. Masya Allah. Ya seperti saya ulang lagi, saya bangga sekali, saya sangat terima kasih. Sebenarnya tadi itu undangan saya cuma 15 tadi itu. Tapi alhamdulillah antusias masyarakat, saya sangat berterima kasih sekali kepada beliau-beliau dan mereka-mereka yang datang tadi. Saya sangat bangga, sangat berterima kasih kepada mereka. Semuanya datang mendoakan, datang dengan senang hati, dengan gembira. Itu bagi saya suatu obat Yang luar biasa bagi saya. Dalam suasana kan walaupun bagaimana duka kan masih ada. Jadi antusiasnya masyarakat, perhatian masyarakat, doa masyarakat itu sangat semangat baru bagi saya. Terima kasih. Tadi saya mengundang anak yatim lebih kurang 30 orang. Itu wujud syukur saya. Wujud syukur saya kepada Yang Maha Kuasa, sehingga saya juga berbagi agar mereka dapat berbuka dengan gembira ya. Dengan gembira, kemudian adalah sedikit amplop. Ya mudah-mudahan berkah lah bagi dia. Berkah juga bagi kami kan begitu. Amin.